أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya menjalankan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang merupakan itu adalah salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat subuh tersebut. Baik, insyaallah tema kita pada hari ini tema yang insyaallah semua bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa pahami tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita ditanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia ini banyak atau sedikit, baik dengan berbagai macam status sosial kita, maka mungkin 90% akan mengatakan bahwa nikmat Allah itu terlalu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian itu apakah kalian tidak memperhatikan. Jadi bagian-bagian yang ada pada diri kita ini, kalau kita renungkan dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, ini semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh yang kecil, misalnya kedipan mata kita. Nah, bayangkan kalau mata ini nggak bisa berkedip. Jadi kan terbatas kita bisa atau mata kita ini harus berkedip dalam beberapa saat. Itu harus tanpa kita sadari pun. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bayangkan kalau naik motor nggak pakai helm misalnya, mata kita nggak bisa tertutup, bagaimana sangat menyakitkan tentunya. Belum lagi gerakan tangan kita, belum lagi kaki kita, apalagi organ-organ dalam. Mohon maaf, kadang kalau lambung sakit tuh, masya Allah, kita sangat menderita rasa. Apalagi organ-organ yang lain yang kita tidak bisa tahu apa di dalamnya. Ini semua ketika kita mendapatkan rasa yang nyaman dalam tubuh kita, ini juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seandainya seorang manusia diberikan kesehatan, kemudian diberikan rizki yang hanya bisa untuk mencukupi kehidupan dia hari itu saja, maka orang tersebut telah memiliki dunia dengan segala isinya. Diberikan kesehatan, kemudian diberikan rizki atau makanan yang hanya bisa untuk dia makan pada hari itu saja. Itu sudah merupakan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-Bapak yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, untuk mengulas materi kita pada kesempatan ini,
kita sedikit membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada 2 surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang betapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2 ayat ini redaksinya hampir sama, Pak. Redaksinya hampir sama. Namun yang membedakannya adalah akhirnya, penutupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Surat Ibrahim ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan, telah memberikan apa-apa yang telah kalian minta. Memang ayat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, maka Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada manusia supaya mereka faham, maka Allah mendahulunya, memukaddimahinya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-32 menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini nikmat. Bagaimana kalau nggak ada langit dan nggak ada bumi? Ya kita juga mungkin tidak ada. Nikmat dari Allah. Kemudian penggalannya juga mengatakan wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah juga menurunkan air hujan. Nikmat. 2 tahun saja tidak turun hujan, kering kerontang, panas. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dengan air hujan itu kami mengeluarkan buah-buahan yang berbagai macam tersebut, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Nikmat dari Allah. Kemudian wasakhkhara lakumul fulka litarjira fil bahri bi amrih. Kemudian Allah menjinakkan bagi kalian lautan atau kapal-kapal litajriya fil bahri bi amrihi. Pelayaran, pelautan. Ya kalau ombak terus, badai terus, nggak bisa makan ikan kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan Allah menjinakkan bagi kalian matahari dan rembulan. Daibain, saling bergantian. Nikmat dari Allah. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, begitu juga dengan pergantian malam dengan siang. Ya sering kita kadang baca buku pengetahuan ilmu alam seperti itu. Kalau seandainya matahari terus, siang terus. Bahkan Allah dalam beberapa surat menjelaskan, tanyakan kepada orang musyrikin itu, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang itu sampai hari kiamat? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita tidak akan pernah tahan. Maka Allah pergilirkan, mengganti siang dan malam, begitu juga secara teratur. Ini jangan kita anggap itu bukan nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ini tidak menyadarinya terkadang. Ya biasa saja pergantian malam dengan siang, hal yang biasa, lumrah. Bukan hal yang istimewa kalau malam diganti dengan siang ataupun siang diganti dengan malam. Padahal itu nikmat dari Allah. Bisa bayangkan sebulan saja siang mungkin terbakar semua bumi seperti itu. Apalagi siang terus atau malam terus, maka akan diselimuti oleh es saking dingin. Nah kemudian wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan kami telah memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, yang menarik itu adalah akhir ayatnya.
innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum, zalim. Kafar, ingkar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 taukid, 3 penguatan, penekanan. Inna, sesungguhnya. La, ini juga adalah untuk penekanan. La zalum, zalum ini sighah mubalaghah namanya. Kalau zalum itu kan zalim sebenarnya. Nah, ini menggunakan kalimat zalum. Jadi untuk menekankan bahwa benar-benar dan pasti manusia itu akan zalim terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan, dan juga mereka akan mengingkarinya. Itu sudah satu pastian. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nahl, ya. Dalam surat An-Nahl ini dari ayat yang kedua sampai ke-18 itu menjelaskan tentang nikmat Allah. Lebih lengkap lagi dalam surat An-Nahl itu. Dari ayat pertama Allah menjelaskan tentang penciptaan, kemudian Allah menciptakan tentang hewan ternak, tentang kendaraan, ya. Kemudian tentang turunnya air hujan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada ayat yang ke-18 menyebut sama ayatnya tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung kenikmatan Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, ayat ini tutup beda penutupannya. Ayat ini tutup dengan innallaha la ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala tutup dengan innal insana la zalumun kafar. Padahal ayatnya mirip-mirip ayatnya. Sama wa in ta'udu juga gitu. Surat Ibrahim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatan Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu pasti zalim, pasti ingkar. Dalam surat An-Nahl ayatnya sama redaksinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang atau Maha penyayang. Nah, ini yang akan kita bahas zaman Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari surat Ibrahim tadi. Innal insana la zalumun kafar. Pasti atau sungguh-sungguh pasti manusia itu akan berbuat zalim dan akan ingkar. Nah, seorang ulama tafsir dalam kitabnya Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi mengatakan bahwa pada surat Ibrahim ini menjelaskan tentang sifat manusia ketika menerima kenikmatan tersebut. Jadi di saat manusia menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, 2 sifat itu pasti ada. Yaitu pasti mereka zalim dan pasti mereka ingkar. Baik. Zalim itu kan pengertiannya secara singkat ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Misal sekarang, malam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan untuk istirahat. Kan begitu dalam ayatnya. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk kalian istirahat. Tapi Masya Allah, anak-anak kita sekarang ini justru malam itu jadikan buat
ya mohon maaf, olahraga sampai kadang jam 3, jam 2, atau main game dan seterusnya. Itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini apa namanya? Zalim. Ya, zalim namanya. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Ya, namanya manusia pasti ada kesalahan. Digunakan kesehatan tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk kezaliman juga. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan harta kepada manusia. Ternyata kenikmatan harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Pasti pernah kita seperti itu. Namanya zalim juga namanya. Ya. Atau diberikan ya jabatan misalnya, ya jabatan, nikmat dari Allah jabatan tersebut. Namun terkadang ada hal-hal yang mungkin diselewengkan. Itu juga namanya zalim. Maka banyak bentuk kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sadar ataupun tidak sadar seperti itu. Kemudian itu bentuk kezaliman. Maka pasti manusia akan zalim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat yang kedua yang pasti akan dilakukan oleh manusia adalah ingkar. Innal insana lazalumun kafar. Mereka pasti mengingkari kenikmatan tersebut. Kadang nggak mau ngakuin gitu. Ingkar itu secara ininya tidak mau mengakui. Baik sadar maupun tidak sadar. Misalnya pertanyaannya sekarang, bangun tidur itu nikmat atau bukan, Pak? Nikmat apa bukan bangun dari tidur? Nikmat. Rasulullah perintahkan apa ketika bangun tidur kepada kita? Diperintahkan apa? Berdoa. Nah, rutin nggak kita berdoa kepada Allah di saat kita bangun? Di antaranya kan muji Allah Ta'ala, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita menganggap bangun dari tidur itu hal yang biasa. Biasa bangun dari tidur. Ya bayangkan kalau nggak bangun-bangun kan, ya kan meninggal kita. Makanya dalam beberapa penjelasan ulama itu, ya tidur itu adalah saudaranya kematian. Gitu. Namanya orang tidur kan nggak sadar. Tidur jam 9, bangun jam 3 atau jam 4, seolah-olah hanya ya sebentar saja. Gitu. Nggak tahu apa yang terjadi. Nah, bangun dari tidur ini nikmat dari Allah. Cuman kita jarang mau ngakuin gitu. Biasa saja. Bangun dari tidur ya biasa saja. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri. Minimal ngucapin alhamdulillah, Allah memberikan saya kenikmatan itu bangun dari tidur. Nikmat dari Allah. Ini bentuk keingkaran kita, tidak mau mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti dalam hal-hal pekerjaan. Sering kita ini suka menyandarkan sesuatu pada kekuatan kita. Sering menyandarkan keberhasilan itu ya pada usaha kita. Betapa banyak orang yang sudah maksimal dalam usahanya, tapi nggak berhasil juga ada seperti itu. Nah, seharusnya bagi kita, ketika kita mendapatkan kenikmatan, baik materi ataupun yang lainnya seperti itu, baik bisa menyelesaikan pekerjaan kita, menuntaskan tugas kita, maka senantiasa kita apa yang kita ucapkan, ini karena alhamdulillah izin Allah. Ini karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini kadang sering menyombongkan diri, sering kadang terucap dari lisan kita ini ucapan, kalau bukan saya kayaknya nggak selesai.
Atau kadang kita disanjung seperti itu. Emang bapak ini luar biasa. Kalau nggak bapak kayaknya nggak selesai ini pekerjaan. Ya. Ini bentuk apa? Bentuk keingkaran sebenarnya. Kita meyakini bahwa apapun sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberhasilan tersebut pasti karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering, meskipun itu pekerjaan yang rutin kita lakukan, pekerjaan yang sudah kita ahli di dalamnya, tapi terkadang juga kita nggak mampu menyelesaikannya. Makanya ketika kita diberikan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mengucapkan atau menyandarkan kepada Allah. Ini karena izin Allah. Ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dalam Al-Quran itu, kalau yang ingkar itu biasanya cerita Qarun. Jadi yang ingkar itu kalau cerita Qarun. Pernah dengar kisah Qarun? Ya, kalau biasa disebut dengan harta Qarun. Nggak tahu di mana tenggelamnya harta Qarun itu. Jadi Qarun ini kan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kaya raya. Jadi kunci gudangnya itu dipikul oleh beberapa orang. Itu kuncinya. Belum hartanya gitu ya. Baru kuncinya, Pak. Ya, berapa banyak kuncinya kalau harus sampai dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Nah, apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini ucapan dia. Ini semua kenikmatan, ini semua harta, ini semua jabatan, ini semua dan seterusnya karena kehebatanku. Karena kehebatanku, kata Qarun. Jadi apa? Dia tidak mau menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong, tidak mau mengakui kekuasaan Allah, tidak mau mengakui bahwa kenikmatan tersebut, karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membinasakan Qarun, yaitu dengan menenggelamkannya beserta hartanya ke dalam perut bumi. Nah, makanya sering disebut harta Qarun. Entah di mana tempatnya. Ya, kalau ketemu itu mungkin kaya orang. Nah, ini bentuk keingkaran itu diantaranya Qarun. Nah, di antara bentuk orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan Allah itu adalah kisahnya Nabi Sulaiman. Itu kisah orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau Nabi Sulaiman ini luar biasa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini tidak hanya mengerti bahasa manusia. Bahasa burung dia paham, bahasa semut dia paham, bahasa hewan dia paham. Nabi Sulaiman alaihis salam. Baik. Kemudian prajuritnya pun lintas alam. Prajurit Nabi Sulaiman itu pasukannya lintas alam. Semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dari manusia dia kuasai. Dari golongan jin bisa dia perintah Nabi Sulaiman. Dari golongan hewan-hewan, burung-burung, semuanya bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Nah, pada suatu hari kan kisahnya salah satu intelijen lah, ya, intelijen Nabi Sulaiman ini siapa? Burung, ya, intelijennya. Namanya burung Hudhud kan namanya begitu. Nah, dalam kisahnya Nabi Sulaiman ini sedang mengumpulkan bala tentaranya. Satu yang tidak hadir itu burung Hudhud. Maka dia mengatakan bahwa pokoknya kalau dia datang pasti aku akan sembelih atau akan siksa dia.
kecuali dia memberikan alasan yang kuat, alasan yang masuk akal kenapa dia tidak hadir atau terlambat hadir dalam perkumpulan pertemuan tersebut. Maka dia pun hadir dan menyatakan bahwa dia menemukan sebuah kerajaan yang penduduknya ini menyembah matahari. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun mengutus Hudhud ini untuk memberikan surat kepada mereka. Bahwa surat tersebut isinya dari Nabi Sulaiman dan memerintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Akhirnya sang ratu tersebut, atau yang dikenal dengan, kalau diceritakan, Ratu Bilqis, yang namanya Ratu Bilqis. Maka dia pun bermusyawarah dengan bala tentaranya pada saat itu. Maka bala tentaranya mengatakan, yaudah kita lawan saja, kita ajak perang Sulaiman ini. Maka sang ratu mengatakan, aku mendengar kalau pasukan Sulaiman ini masuk ke suatu negeri, pasti dia akan taklukkan, pasti dia akan kalahkan. Makanya saya akan mengirim kepada dia utusan untuk memberikan Sulaiman ini hadiah. Maka utusan tersebut pun datang ke Nabi Sulaiman dan memberikan hadiah. Tentu ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya aku memiliki semua yang kalian miliki. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun membuat saimbara, kan Islam membuat saimbara. Itu barang siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana ratu itu ke sini sebelum dia sampai ke tempat kita ini. Maka salah satu jin, ya, disebut dalam Al-Quran itu jin Ifrit namanya. Nah, ini jin Ifrit kalau dengar sekarang itu agak serem. Nah, karena dikit-dikit orang nyebut jin Ifrit namanya. Disebut dalam Al-Quran seperti itu. Wa qala ifritu minal jinni, jadi Ifrit berkata, ya, aku akan mendatangkan singgasana tersebut qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari kursimu atau dari dudukmu. Nah, kira-kira itu cepat apa tidak itu? Yang jaraknya ratusan kilo pada zaman itu, ya. Kemudian jin ini berjanji bahwa kemampuan dia ini akan mampu mendatangkan singgasan tersebut sebelum Nabi Sulaiman bangun dari duduknya. Oh, ini luar biasa ini. Secepat kilat begitu. Namun ada ahli kitab, orang berilmu mengatakan, ana ati qabihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku, wahai Sulaiman, bisa mendatangkan singgasana tersebut dalam sekejap mata. Sebelum matamu berkedip, singgasananya sudah datang. Nah, ini luar biasa kehebatannya. Nah, yang menarik yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah didatangkan dalam sekejap mata, maka dia mengatakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku ini adalah orang-orang yang benar bersyukur atau orang-orang yang mengingkari. Ya, mungkin nggak tahu kalau kita bisa sehebat itu sekarang, mungkin luar biasa, bisa mendatangkan sesuatu dalam sekejap mata gitu. Mendatangkan mobil ada di depan kita, mungkin kita akan sombong, mungkin kita akan jatuh kepada kesombongan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk keingkaran manusia itu banyak, yaitu tidak mau mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, ya, ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat dikembalikan kepada Allah.
kita mendapatkan jabatan, mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan banyak hal lah. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke-34 yang menyatakan bahwa itu sifat manusia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berbuat zalim dan pasti akan berbuat ingkar. Pasti. Dan kita juga termasuk di antara orang-orang tersebut. Makanya para ulama mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menghitung nikmat itu saja tidak bisa, apalagi bersyukur. Ya. Kalau sudah menghitungnya kita nggak bisa, apalagi bersyukur. Dan biasanya kita kalau ada yang ya memberikan ya sedikit kepada kita, pasti kita akan mengucapkan terima kasih Pak. Atau memberikan bantuan ya, memberikan bantuan kepada kita. Maka kita selalu mengatakan terima kasih Pak atas bantuannya. Ini Allah Subhanahu wa taala tiap detik sudah memberikan kita kenikmatan. Jarang kita mau bersyukur mengucapkan alhamdulillah, jarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada bangun tidur, ya sebagian kita mungkin nggak berdoa. Diberikan kesehatan, setiap makan atau dapat ini dan seterusnya, jarang. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menghitungnya saja tidak bisa, apalagi mensyukurinya satu persatu, jelas pasti nggak bisa. Nah, kemudian jamikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18 ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, redaksinya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau kalian menghitung kenikmatan Allah tersebut, kalian tidak akan bisa untuk menghitung kenikmatan tersebut. Nah, namun akhirnya atau penutup ayatnya yang berbeda. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Ghafur, maha pengampun dan maha penyayang, rahim. Kalau tadi innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu benar-benar berbuat zalim dan berbuat ingkar. Dalam surat An-Nahl, innallaha la ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Nah, apa kaitannya? Redaksi sama tetapi ditutup dengan ayat yang berbeda atau ditutup dengan firman yang berbeda, redaksi yang berbeda. Nah, ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut, maka sifat Allah dua itu ada dalam surat An-Nahl itu. Bahwa di saat Allah menurunkan kenikmatan tersebut kepada manusia, sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada adalah pengampun dan penyayang. Di saat Allah memberikan kenikmatan, maka di saat itu pula Allah menyertakan dalam kenikmatan tersebut, yaitu Dia menerima taubat, maha pengampun Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah meskipun manusia itu zalim, dan tentu manusia itu zalim dan juga ingkar, namun ingat kata Allah, innallaha laghafurun, Allah itu maha pengampun. Sadar tidak sadar, kita ini sering berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah. Tapi Allah juga menyertakan pada sifatnya adalah Ghafur, maha pengampun. Maka betapapun keingkaran manusia, betapapun kezaliman manusia terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman, atas keingkaran kita tersebut. Laghafurun, Allah maha pengampun. Ya, jangankan ya hanya dosa-dosa seperti itu. Dalam
Beberapa hadis jelaskan ya bena Adam, wahai manusia, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih mau berharap, selama engkau masih mau berdoa kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku tidak peduli atas apa yang kalian lakukan, aku ampuni kalian. Selama mau masih berdoa dan berharap kepada Allah. Ini mohon maaf, saat berdoa ini kita harus berharap juga gitu. Jangan hanya sekedar berdoa, ya Rabbana, nggak bisa begitu dalam berdoa. Harus disertai apa? Harapan. Ya sama dengan kita minta sesuatu bantuan sama orang, masa nggak berharap bahwa permintaan kita itu akan dikabulkan oleh orang, kan seperti itu. Ya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di saat berdoa minta surga tapi nggak berharap gitu. Ya, nggak berharap gitu. Jadi rajautani, berharap kita, minta ampunan dengan penuh harapan. Ya bena Adam, lau balagat dzunubuka anana as-sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya kalian, ya, dosa-dosa kalian memumbung setinggi langit, penuh langit ini dengan dosa kita, kemudian dia minta ampun sama Allah, akan diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kita ini mau minta ampun apa tidak, itu masalahnya. Jadi Allah itu maha pengampun, beda dengan manusia. Makanya ada seorang ulama mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan itu, bahwa sesungguhnya ya berjuta-juta dosa ya yang kalian lakukan kepada Allah itu lebih ringan daripada satu dosa yang kalian lakukan kepada manusia. Karena berbuat dosa sama manusia itu susah minta maafnya. Kalau dimaafkan sama manusia, sama orang, ya alhamdulillah, terkadang susah maafin itu. Tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan ampuni. Itu sudah pasti. Nah, tinggal kitanya mau bertaubat, mau minta ampun apa tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ucapan istighfar kita. Ya mungkin naik motor, istighfar kan tidak apa-apa. Tidak harus istighfar itu habis salat. Tidak harus di masjid. Di mana saja kita bisa melakukan istighfar. Ya asal bukan di tempat-tempat yang memang ya najis atau kotor dan yang lainnya. Hatta keluar kamar mandi pun kan kita istighfar, ghufranaka. Naik mobil lagi nyetir, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik motor sambil kerja kemana, istighfar. Gak ada masalahnya gitu. Diperintahkan kita. Bahkan Nabi SAW, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksum dari dosa, paling kurang minta ampun kepada Allah itu kan 100 kali istighfarnya Rasulullah. Nah, kita ini yang hina, yang banyak dosa, ini susah istighfar. Paling habis salat 3 kali gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah cukup. Padahal dosa kita luar biasa banyak. Nah, kemudian selain la ghafur, Allah itu juga rahim. Innallaha la ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada manusia? Berkaitan dengan surat Ibrahim tadi. Meskipun manusia itu zalim, meskipun manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah tidak pernah memutus kenikmatan tersebut. Bisa dibayangkan kalau kita ingkar, zalim kepada nikmat Allah, dia putus oksigen napas kita misalnya, ya kan mati semua manusia.
Seandainya ada manusia yang ingkar Allah putus kenikmatan apa, misal matahari diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterbitkan matahari tersebut, maka manusia akan binasa semua. Makanya Rahim, Allah itu penyayang. Betapapun kita ingkar, betapapun kita zalim, Allah masih tetap memberikan, mengalirkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita. Ya, kita tidak bisa bayangkan kalau kita ingkar langsung sakit gitu, dicabut oleh Allah kenikmatan dari kita. Mungkin kita tidak pernah sehat, karena setiap hari kita sering ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering menzalimi kenikmatan Allah itu. Namun Allah Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Allah tetap berikan kenikmatan tersebut. Allah tetap alirkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada hamba-hambanya, meskipun mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kenikmatan tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta makanan yang kita makan pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar-benar akan menanyakan pada hari itu atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka betapa banyak kezaliman, betapa banyak keingkaran yang kita lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, Umar dan Abu Bakar. Mereka ini keluar untuk mencari makanan. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencari makanan. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang menyembelihkan kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka makan, maka Rasulullah SAW bersabda, "La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah." Maka tadi apa yang kita makan ini akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Masya Allah, luar biasa nanti pada hari kiamat ini jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu perlu kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bentuk syukur ini kata Ibnu Qayyim ada 3 bentuknya. Jadi syukur ini bukan hanya alhamdulillah saja, tidak hanya dari lisan, tetapi juga dari hati. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, bentuk kesyukuran itu dari hati, yaitu dengan kita mengakui bahwa ini dari Allah, bahwa ini adalah karunia dari Allah. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di hati kita. Kemudian yang kedua adalah dari lisan kita. Dari lisan kita itu kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, bersyukur kepada Allah, bertahmid, bertakbir, dan yang lainnya, bertasbih. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian bentuk ketiga kesyukuran itu adalah dengan anggota badan kita, melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu misalnya salat, kemudian membantu orang, kemudian berhaji, ataupun yang lainnya. Maka ini bentuk kesyukuran. Maka secara singkat, bahwa setiap ketaatan yang manusia lakukan, baik itu lisan maupun anggota badannya, itu bentuk kesyukuran kepada Allah. Jadi kita melaksanakan salat ini bentuk syukur juga namanya. Jadi tidak hanya syukur itu kalau kita alhamdulillah, kalau dapat sesuatu alhamdulillah, itu satu bagian dari bentuk kesyukuran. Dan syukur ini susah. Ya, syukur ini susah. Apa bentuknya? Allah sudah menjelaskan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur susah, sulit, sedikit kata Allah.
Bahkan itu merupakan salah satu tujuan iblis untuk menggoda manusia. Dia menyatakan kepada Allah bahwa Tuhan akan mendapati manusia itu tidak bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Ini misi dan visi iblis menggoda manusia supaya enggak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Saking banyak nikmat tersebut. Makanya ada seorang sahabat atau seorang tabi'in berdoa pada saat itu. Dia menyatakan doanya, Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku orang yang minoritas. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang memang sedikit. Maka Umar pun heran. Ini doa dari mana kayak doa kayak begini gitu. Ya orang ya tentu ingin berkumpul dengan orang-orang yang mayoritas. Tapi dia ingin berkumpul bersama orang-orang yang sedikit. Maka Umar pun bertanya, ini doa dapat dari mana? Katanya, dari Al-Quran. Umar berpikir, ini di mana ayat atau doa seperti itu? Maka dia pun mengatakan, ya ayat tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maksud dia, ya Allah jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Karena dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Maka dia berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang-orang yang sedikit. Maksudnya adalah orang-orang yang bersyukur tadi. Nah, kesimpulannya demikian Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan-kenikmatan Allah ini sungguh sangat luar biasa banyaknya. Ya, menghitung saja kita tidak mampu, maka apalagi bersyukur atas kenikmatan tersebut pasti juga lebih tidak mampu lagi. Dan sering kita mendapati diri kita berbuat zalim dan ingkar kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu taubat yang seluas-luasnya kepada kita agar kita mampu untuk menghapus kezaliman dan keingkaran tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Penyayang kepada kita semua. Maka oleh karena itu perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk menjalankan segala bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis, berkumpul di sini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.